Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Subelo Wiono, SH.MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mudatsirul Saputra dengan NPM 231013. Saya dari kelas C, mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan memberikan laporan mengenai progres artikel. Lanjut saja langsung. Di sini berikut adalah bukti bahwa saya telah melakukan registrasi akun di web Edulau Jurnal. Dengan tanda saya telah menerima email dari Nabila Ihza Nur Mutaki bahwa saya telah daftar atau register akun di web tersebut. Lanjut, judul artikel yang saya buat yaitu membangun kerangka konseptual Blue Economy melalui paradigma sosiologi maritim. Saya memilih judul ini karena ingin menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan ekonomi dan dimensi sosial budaya dalam pembangunan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang besar, Indonesia telah mengadopsi konsep ekonomi biru untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Namun implementasinya seringkali lebih fokus pada aspek ekonomi dan ekologi, sementara dimensi sosial budaya masyarakat pesisir kurang mendapat perhatian. Paradigma sosiologi maritim menawarkan perspektif yang dapat melengkapi pendekatan ekonomi biru dengan memahami hubungan antara masyarakat dan lingkungan laut, termasuk struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan praktik ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, kerangka konseptual yang mengintegrasikan paradigma sosiologi maritim dalam pengembangan ekonomi biru dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat pesisir. Lanjut, di sini ada abstrak. Dalam artikel, saya telah membuat abstrak dengan kata kunci ada 5. Yang pertama ada blue economy, di mana merupakan konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut. Lalu yang kedua ada sosiologi maritim, yaitu hubungan antara manusia dengan laut, termasuk aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan interaksi masyarakat yang bergantung pada laut. Lalu yang ketiga ada masyarakat pesisir, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan memiliki interaksi erat dengan laut, serta mengantungkan mata pencaharian pada sumber daya laut. Lalu yang keempat ada kerangka konseptual, yaitu struktur atau model teoritis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena atau masalah tertentu dalam suatu penelitian atau kajian ilmiah. Lalu yang kelima ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu lanjut, di sini ada pendahuluan. Saya telah memasukkan pendahuluan pada artikel saya, berikut adalah singkatnya saja. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 80.000 kilometer, memiliki potensi maritim yang luar biasa. Konsep ekonomi biru atau blue economy muncul sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun implementasinya seringkali lebih fokus pada aspek ekonomi dan ekologi. Sementara dimensi sosial budaya masyarakat pesisir kurang mendapat perhatian. Paradigma sosial maritim menawarkan perspektif yang dapat melengkapi pendekatan ekonomi biru dengan memahami hubungan antara masyarakat dan lingkungan laut, termasuk struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan praktik ekonomi masyarakat pesisir. Mungkin sekian laporan progres artikel saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.